pertama-tama ya, pertama-tama saya ingin mengenalkan by definition. By definition apa itu yang dimaksud dengan audit internal atau auditor internal ya? Audit internal itu aktivitas ya. By definition dia adalah aktivitas. Jadi tidak selalu dalam bentuk divisi ya, tidak selalu dalam bentuk tim ya, atau tidak selalu dalam bentuk direktorat atau grup gitu ya. Tetapi dia by definition adalah activities. Ya, makanya namanya adalah internal audit activity. Kenapa aku activity? Ya karena memang tidak harus dalam bentuk formal unit kerja ya. Bisa aja bentuknya dia individu, satu orang ya. Bisa aja satu orang. Kemudian resourcing-nya ya, tenaga auditornya, ya, kemudian teknologinya, ya, atau kemudian resource yang lain itu disupport, bisa dengan outsourcing, bisa dengan full sourcing, bisa dengan shared services ya di dalam organisasi dan sebagainya. Jadi naturally dia adalah activity, internal audit activity. Nah, definisi internal audit activity adalah internal auditing is an independent and objective assurance and consulting activity designed to add value and improve organizations operation. Ya, ini cuma 2 kalimat saja, ini kalimat pertama ya. Kalimat keduanya, it helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Ini definisi yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditing ya, tahun 99 ya, maaf ini salah ketik saya ya. Harusnya 1999. Jadi definisi ini sudah cukup lama ya, sudah 21 tahun ya, tapi dirasakan masih sampai dengan saat ini masih efektif ya, masih memadai gitu. Sehingga walaupun setiap 2 tahun sekali dievaluasi professional practices framework-nya, tetapi definisi ini masih digunakan ya, masih relevan sampai dengan saat ini. Kalau Bapak sekalian pernah mempelajari internal auditing juga ya, kayak saya dulu belajar internal auditing tahun 87 ya. Saya belajar internal auditing bukan ini definisinya ya. Definisi internal auditing itu membantu manajemen mendischarge kewajibannya ya. Kewajibannya melalui evaluasi pengendalian intern ya. Melalui evaluasi pengendalian intern. Jadi memang ada perluasan definisi ya. Kalau dibandingkan dengan definisi terakhir ini, yang pertama dia tidak lagi hanya kontrol ya, processes ya, tetapi sudah diperluas juga dengan risk management dan juga governance ya. Sebelumnya hanya pengendalian internal. Dari tahun 1946-an ya hingga tahun 99 ini traditionally internal auditor identik dengan internal control ya. Sehingga banyak pihak ya, bahkan mungkin sampai dengan saat ini banyak pihak yang masih kebingungan ya membandingkan atau menghadapi dua terminologi ini, ada internal audit, ada internal control ya. Dan sebagiannya banyak yang menyamakan ya antara internal audit dengan dulu hanya internal control, mulai tahun 99 ditambah dengan lingkupnya, ditambah dengan risk management dan governance process. Kemudian dari aktivitasnya juga dulu melalui audit ya, sekarang bukan hanya audit tetapi ditambah lagi dengan consulting. Ya. Jadi ada consulting, ada assurance. Nah kalau kita breakdown definisi ini, ya, kalau kita bikin skeleton, maka sebetulnya dari sisi ethics ya atau dari mindset begitu, ada dua hal yang harus dipenuhi ya, by definition oleh audit internal. Dia dari sisi ethics dan mindset
harus independen dan objektif. Ya. Independen maknanya apa? Independen maknanya bahwa dia harus bebas dari impairment, campur tangan. Kalau campur tangan itu ditandai dengan garis organisasi, ya. Ada command line. Command line itu menandakan ada inference. Jadi kalau tadi misalnya Bu Mulan, ya, Bu Mulan itu misalnya direktur pemasaran misalnya, ya. Maka divisi pemasaran di bawah beliau itu dipengaruhi oleh Bu Mulan. Jadi kepala divisi karena dia melapor kepada direktur pemasaran, maka dia tidak independen terhadap direktur pemasaran. Jadi ditandai dengan garis pelaporan, ya, line command atau chain of command yang bentuknya solid line. Ya. Oleh karena itu, independen itu bagi audit internal apabila dia melaporkan kepada pihak yang paling optimal, paling tinggi di dalam organisasi. Apabila dia ingin mendapatkan independensi yang paling optimal. Jadi kalau di organisasi atau di perusahaan presiden direktur atau direktur utama, ya, maka idealnya apabila dia ingin lebih independen, optimum independen, maka dia melapor atau garis solidnya tadi kepada direktur utama. Itu malah independen. Jadi ethics dan mindset. Nah, yang kedua itu audit internal harus objektif. Ya. Objektif mananya bahwa kalau independen tadi itu struktur organisasinya, kalau objektif itu auditornya, ya, auditornya, orangnya. Jadi internal audit must be independent, internal auditor must be objektif. Jadi kalau objektif orangnya. Sikap mental objektif adalah sikap mental yang tidak memihak, ya, imparsial, bebas dari konflik kepentingan, ya, tidak menyerahkan keputusan pertimbangannya kepada orang lain. Dalam arti tidak mudah dibisik-bisikin, ya, tidak ngikut kemauan orang, itu objektif. Nah, dua sikap mental atau sikap etik seperti ini wajib dimiliki oleh internal auditor by definition. Yang kedua, kalau kita lihat dari servicesnya ada dua layanan, ya, dua layanan yang diberikan oleh internal audit activities. Yang pertama assurance. Assurance itu maknanya adalah memberikan kepastian tentang benar tidaknya sesuatu, ya, memadai tidaknya sesuatu, hemat tidaknya sesuatu, tercapai tidaknya sesuatu, ya. Kemudian ekonomis atau tidaknya sesuatu berdasarkan pengujian bukti yang didapatkan oleh auditor dalam bahasanya. Jadi assurance itu nature-nya adalah membandingkan antara kondisi yang dia temukan dengan kriteria yang dia gunakan. Kemudian melaporkannya kepada audit beneficiaries. Ada tiga pihak yang terlibat di sini. Yang pertama auditor, yang kedua auditi atau pihak yang diaudit, yang ketiga audit beneficiary. Bisa direktur utama, bisa dekom, ya, kemudian bisa juga komite audit, gitu ya. Itu audit beneficiaries-nya. Ada tiga pihak. Kemudian kalau consulting itu nature-nya itu bukan pengujian, tapi nature-nya advisory kalau consulting. Dan yang terlibat hanya dua pihak, yaitu antara auditor dengan auditi atau klien atau engagement klien istilahnya, ya. Kalau audit itu jadi agak membingungkan, ya. Kalau audit hanya diaudit, ya. Kalau consulting biasanya istilahnya engagement client, ya. Jadi kalau consulting itu nature-nya adalah advisory, ya, bukan pengujian, advisory. Bentuknya disepakati antara internal auditor
dengan engagement klien tanpa memindahkan tanggung jawab dari si klien kepada auditor. Bentuknya macam-macam sesuai kesepakatan antara mereka. Bisa bentuknya training, bisa bentuknya fasilitasi, bisa bentuknya sistem development, bisa bentuknya itu self-assessment, pengendalian internal, ya, pengendalian governance, dan lain-lain. Ya. Intinya harus disepakati kedua-duanya. Ini dua layanan. By definition, ada assurance, ada consulting. Kemudian dari sasarannya, ya, dari sasarannya ada dua juga, ya. Yang pertama dia to add value, dia harus menambah nilai. Apa yang dia lakukan harus menambah nilai, ya. Minimal itu apes-apesnya itu tidak merusak, ya. Itu yang paling paling minimal itu tidak mengimper perusahaan yang sudah baik gitu ya. Itu sih udah nggak boleh. Tapi kalaupun tidak menambah nilai itu juga wasting. Jadi memang diharapkan menambah nilai dan memperbaiki aktivitas dari organisasi, ya, improve organization operation. Itu tujuannya. Tujuannya, ya. Tapi goals-nya, ya, goals-nya itu kalau kita boleh loncat ke sebelah kanan, ya, di sini, ya, maka goal-nya itu adalah membantu organisasi mencapai tujuannya, ya, mencapai tujuannya. Jadi ini semacam sasaran, ya, tambah nilai dan memperbaiki organisasi ini sasaran, tapi goals-nya membantu organisasi mencapai tujuannya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki proses GRC, ya, dengan mengevaluasi dan memperbaiki proses GRC, governance, management, dan control processes, ya, GRC. Nah, ini yang menjadi nature of work, ya, atau playground-nya internal audit, GRC. Ini mohon diinternalisasi, ya, yang kolom kuning ini, ya, karena nanti akan ke bawah terus ke belakang, ya, GRC ini, ya. Ini playground-nya, objeknya, lapangan di mana internal auditor itu diharapkan keahliannya. Tapi bukan sebagai pelaksana. Sebagai apa? Sebagai evaluator dan sebagai pemberi saran untuk meningkatkan efektivitas dari GRC itu. Dan jangan lupa, metodologinya harus sistematik dan teratur, ya, systematic and discipline approach tadi, ya, by definition. Jadi kalau internal auditor, Bapak Ibu sekalian, atau Anda sendiri, ya, sebagai auditor tidak melakukan secara sistematik dan secara teratur, maka tidak boleh mengklaim sebagai internal audit. Memang ada, Pak? Ada, ya. Ada sebagian auditor, ya, menggunakan pendekatannya asal-asalan, ya, masih ada. Ya, kita harapkan nanti terus dilakukan edukasi sehingga dilakukan proses audit itu dengan cara yang sesistematik dan seteratur mungkin, ya. Sehingga by definition yang namanya internal audit itu bisa tercapai sebagaimana maunya profesi ini, ya, maunya profesi ini, maunya profesi mereka yang menggariskan kalian menjadi member kami, ya, maka kalian harus seperti ini cara melakukannya. Saya kebetulan member dari IIA, ya, saya member dari tahun 98, ya, maka saya harus mengikuti definisi ini. Ya, kalau Bapak sekalian ada yang audit, ada yang auditor juga, internal auditor, bukan member dari IIA, ya tentu tidak mandatori mengikuti definisi ini, ya. Tapi harap diingat, Institute of Internal Auditors ini adalah satu-satunya lembaga profesi, ya, yang leading, ya, secara global, karena mereka punya chapter di lebih dari 200 negara, ya, punya member di lebih dari 200 negara, ya, sehingga cukup seragam, ya, cukup seragam praktik audit internal ini secara global. Demikian. Itu by definition, nanti mungkin sebagainya kita akan eksplor lebih jauh di belakang.